Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Magetan News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, Kamis 14 Mei 2020 dengan informasi-informasi menarik. Sahabat Humas, selain kumandang dengan potensi wisata alam, Magetan juga dikenal sebagai sentra jeruk pamelo. Jenis tanaman jeruk besar ini termasuk tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik pada daerah kering dan relatif tahan penyakit. Adapun daerah di Magetan yang menjadi sentra penghasilnya adalah beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Bendo, Takran, Sukomoro, dan Kawedanan, atau biasa disingkat Beta Suka. Seperti apa sentra jeruk pamelo yang ada di Magetan? Kita simak informasi berikut ini. Sahabat Humas, selain kumandang dengan potensi wisata alam, Magetan juga dikenal sebagai sentra jeruk pamelo. Jenis tanaman jeruk besar ini termasuk tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik pada daerah kering dan relatif tahan penyakit. Adapun daerah di Magetan yang menjadi sentra penghasilnya adalah beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Bendo, Takran, Sukomoro, dan Kawedanan, atau biasa disingkat Beta Suka. Menurut Yuda Ervin, salah satu warga desa Dukuh, Kecamatan Bendo yang juga merupakan pegiat wisata, selalu aktif mempromosikan hasil tanaman primadona bumi Mageti dengan memberdayakan masyarakat sekitar desanya sehingga bisa membawa kemanfaatan serta kesejahteraan bagi warga desa Dukuh. Wisata Jeruk Dukuh Magetan adalah tagline yang dipakai sebagai identitas. Selain sebagai wisata, diharapkan juga sebagai sarana edukasi. Menjadi garda depan dalam penanganan COVID-19 adalah sebuah tugas mulia. Tidak hanya sebagai tenaga medis, tugas mulia tersebut juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Magetan yang bertugas menjaga posko perawatan COVID yang berada di Jalan Pahlawan. Apa suka duka yang dirasakan oleh petugas jaga posko karantina COVID-19? Kita simak kabar selanjutnya. Sahabat Humas, menjadi garda depan dalam penanganan COVID-19 adalah sebuah tugas mulia. Tidak hanya sebagai tenaga medis, tugas mulia tersebut juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Magetan yang bertugas menjaga posko perawatan COVID-19 yang berada di Jalan Pahlawan. Sudah berapa lama Bu jaga di posko karantina fasilitas khusus? Udah hampir 2 minggu ini Mbak berjalan. Hampir 2 Tapi minggu. saya kan sip-sipan loh Mbak. Ya. Saya 2 kali sudah 2 kali ini. 3 kali udah 2 kali ini. Kan shiftnya ganti-ganti tak orang Mbak. Shiftnya per orang berapa? 2 orang. Enggak, dalam 1 minggu, jenengan tugas di sini berapa hari gitu loh Bu? Saya tugas 1 minggunya 1 kali. Oh, seminggu cuma sekali? 1 kali, 1 kali seminggunya. Enggak seterusnya, enggak. Les, dalam 1 minggu itu berarti ada gantian. Gantian. Shiftnya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam 7 sampai jam 1. Nanti jam 1 ini yang ganti sampai jam 9 malam. Jam 9 malam ganti lagi sampai jam 7 pagi. Berarti ada 3 shift. 3 shift, 2 orang. Yang bagian malam itu juga tetap di sini? Iya no. Tidur sahur pun dia di sini. Oh, gitu. Itu udah fasilitas semua makanan dari maminya dari Dinkes. Dari Dinkes. Sahur pun ya dari Dinkes. Mulanya, bangunan tersebut difungsikan sebagai kantor gugus depan penanganan COVID-19 Kabupaten Magetan. Namun, beralih fungsi menjadi posko perawatan COVID-19 dan di posko tersebut ada beberapa pasien yang tengah menjalani proses perawatan. Siang itu, Kamis 14 Mei 2020, nampak beberapa petugas Satpol PP yang berjaga. Ada 2 petugas Satpol PP perempuan dan salah satu di antaranya berusia muda. Saat ditemui di pos jaga, mereka menuturkan suka duka melaksanakan tugas jaga. Di satu sisi, mereka juga ada rasa takut dan was-was akan risiko tertular. Namun di sisi lain, mereka harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Profesi seorang buruh gendong sering kali dianggap sebelah mata. Padahal profesi yang tidak semua orang bisa melakukan ini adalah sebuah profesi mulia. Sudah 25 tahun lamanya, salah seorang buruh gendong merasakan suka duka bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Sayur, Magetan. Berikut liputannya. Sahabat Humas, profesi seorang buruh gendong seringkali dianggap sebelah mata. Padahal profesi yang tidak semua orang bisa melakukan ini adalah sebuah profesi mulia. Sudah 25 tahun lamanya,
salah seorang buruh gendong merasakan suka duka bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Sayur Magetan. Ya ampun meh selawe tahun Mbak lek kerja gendong. Mbak kula meteng tuwek wulung sasi kula gendong sekentas selawe Mbak. Yo banyak kula mboten napa-napa nggih. Metu nggih metu lain biasa Mbak. Lah Napa? Napa? Anu nek kok iso kuat ngono niku. Nggih niati niate lho Mbak. Niate gendong nggih niate gendong. Jadi kula wis sekentas selawe jaman kula meteng wulung sasi kuat. Banyak nggih mboten napa-napa. Dilalah karo Gusti Allah dibantu anu niku. Nggih. 25 tahun itu dados buruh gendong. Nggih. Ia mengaku tetap semangat bekerja meski jerih payahnya tak sebanding dengan upah yang dia dapat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, pendapatannya sempat menurun. Kadang sehari hanya mendapat Rp25.000 dan kadang bisa sampai Rp100.000. Hal itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para buruh gendong tersebut juga tergabung dalam beberapa kelompok. Setiap buruh gendong memiliki kartu tanda anggota SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Bila tidak memiliki kartu tanda anggota tersebut, tidak bisa menjadi buruh gendong. Ketika ditanya apa resepnya bisa kuat mengangkat beban seberat itu, jawabnya sederhana, karena niat. Kalau sudah diniati, bekerja pasti akan terasa ringan dikerjakan. Sahabat Humas, kita bisa mengambil hikmah dari seorang buruh gendong. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, asalkan dengan niat yang tulus, pasti akan membawa keberkahan. Demikian tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dalam Humas Magetan News edisi Kamis 14 Mei 2020. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.